Itu kita ngucapin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para hikayater di mana aja berada nih. Kembali lagi Bang singgah di channel Cerita Babe yang dari kemarin kita lagi bawain tokoh Dul Cetak, seorang anak muda sufi dari tanah Betawi yang udah ada dilema dalam kehidupan dia. Aduh, bahasa Betawinya dilema apaan ya? Masalah buat lo. Kita ganti dulu ke kamera 2. Dul Cetak udah ngerasain kebingungan karena pagi itu begitu dia pamit sama emaknya, dia minta maaf sama emaknya. Emaknya, mak diem dulu ya mak ya. Mak jangan ngomong apa-apa dulu, pokoknya tar malam Dul usahain pulang cepet. Dul pokoknya habis Isya kagak kemana-mana. Dul pengen ngomong sama emak. Begitu kata si Dul. Pagi itu pas dia mau berangkat sholat subuh ke musola. Kalau bahasa Betawi musola zaman dulu bilangnya langgar. Ngapa sekarang jarang yang ngomong mau kemana lu kelanggar? Siapa yang mau dilanggar ya? Bahaya juga kalau ngelanggar-langgar. Tapi begitulah bahasa zaman dulu tuh langgar ya. Lu mau kemana? Lu mau kelanggar dulu lah. Isinya langgar biasanya bedug ya. Sekarang yang ngomong langgar udah jarang ya. Bedug udah langka ya. Begitu azan langsung aja di speaker. Karena zaman dulu itu bedug dipakai buat manggil orang. Biar kedengaran jauh lah. Kalau johor itu bedugnya cuma tak 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 dung 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 begitu. Nah kalau maghrib panjangan dikit tuh tak 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 dung 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 tak 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 dung dung dung. Begitu suara bedug waktu zaman dulu kita masih kecil ya. Belum ada speaker, belum ada pengeras suara. Jadi pakainya bedug. Nah sekarang kalau ada suara bedug di siang bolong, biasanya pokoknya di siang-siang lah ya. Biasanya johor itu tak 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 dung 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 johor. Asar gitu juga tak 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 dung 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 dung. Nah kalau ada suara bedug panjang siang-siang itu beda lagi merindingan ini, merinding nih kalau inget zaman dulu nih suara bedug. Karena apa? Itu biasanya ada kabar yang kurang enak ya. Ini kok suara kipas masuk ya. Bening lagi emang kudu dipasangin AC nih studio nih. Kagak pakai kipas. Ya emang sih mungkin kagak kerikot ya, tapi nggak enak banget gitu. Coba bawain cerita ini kita sambil pakai backsound kayak gini enak kali ya. Emang kalau alat-alat udah rada-rada tersedia gitu ya, agak enak bawain. Tapi ini aneh pakai backsound musik Islami non copyright, jadi udah nggak kena copyright lagi gitu. Sampai mana tadi tuh? Jadi sampai bedug ya. Jadi begitulah bedug zaman dulu ya. Dari bikinnya dari apa namanya? Dari tong terus dia kulitnya kulit kambing. Tuh kulit kambing kalau buat bikin bedug dijemurnya lama. Dijemurnya lama banget lah. Takut ada suara telepon masuk tiba-tiba bunyi backsoundnya naik lah, keganggu ya. Begitulah cerita bedug zaman dulu. Jadi kalau bedug lohor tak 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 dung 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 berarti 3 kali doang tak 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 dung dung dung. Bisa kadang suka 4 kali kayak. Coba kalau 4 kali gimana? Kalau 4 kali bagaimana? Tak 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 dung
dung dung, oh 3 kali. Pokoknya suaranya 3 kali ya. Tapi kalau udah mulai panjang di siang hari, biasanya ada panggilan darurat. Zaman dulu tuh masih kecil, kok beduk panjang, ada apaan tuh siang-siang ya. Ya kalau kau mau pada ribut tuh siapa itu udah keingetan tuh siapa yang lagi sakit, siapa yang lagi apa gitu kan. Jangan-jangan si Anu gitu, kagak ada gitu. Tapi nggak melulu orang meninggal ya, mungkin ada kemalingan atau apa biasanya ada suara beduk kayak gitu biar orang-orang pada kumpul. Tapi rata-rata sih kalau di langgar atau di musola ini itu biasanya suara orang pemberitahuan orang meninggal. Begitu abang bos sekalian. Yang hidup zaman dulu bisa jadi buat inget-ingetan ya. Tapi kalau zaman sekarang ya anak-anak milenial ini udah kagak ngeranapin ya. Udah kagak ngerasain yang begitu. Mudah-mudahan jadi pengetahuan. Jadi jangan salah kalau kita ngomong beduk bid'ah, apa-apa bid'ah ya kan. Beduk itu begitu zaman dulunya. Emang kalau nggak ada pengeras suara, begitu ada orang itu lo mau teriak-teriak ya. Begitu gak ceritanya. Sampai mana tadi masalah Dul Ceta tuh? Dul, gue panggil si Dul. Dul, balik lagi Dul ke cerita kita. Oke, Dul Ceta itu udah ngomong sama emaknya sebelum berangkat subuh itu nanti habis sisa dia pengen pulang cepet, dia pengen ngomong sama emaknya. Makanya habis sholat subuh yang biasanya dia kelihatan gedabak gedubuk langsung ke pasar kagak lagi nyantap hidangan emaknya itu, main langsung nyelonong ke pasar aja karena emang tokonya Baba Saim itu jadi tanggung jawab dia. Emang Sidul begitu ya, tanggung jawab ya, ngerasa tanggung jawab itu. Berangkat dah tuh ke toko ya. Tapi hari itu dia nggak langsung berangkat ke toko, dia pulang dulu. Dia nyari sarapan yang biasa dibikin emaknya. Alangkah terkejutnya Sidul, ternyata karena Sidul udah kagak pernah sarapan di rumah, itu hari kagak dibikinin sarapan. Dan ngomong dia, "Mak, ini sarapan kemana?" "Lah kagak gue siapin Dul, orang lu biasanya main langsung aja. Jadi kalau emak sih paling entar habis bebenah nama masak apaan kayak gitu buat sarapan emak mah." Ya akhirnya Sidul berangkatlah ke toko sambil berpikirannya di sepeda itu. Kebayang aja omongan babenye, begini omongan babenye. "Dul, babe bukan ngalangin lo mau maju buat jadi pedagang. Cuma Dul, babe pengen banget lu tuh jadi guru ngaji kampung, bukan jadi pedagang." Itu ucapan babenya itu terngiang-ngiang aja di telinga Sidul. Nah Sidul ini udah ngerasain dilema dalam hidupnya ya. Di pemikirannya itu udah nggak adem ayem lagi kayak kemarin. Rupanya udah mulai ada masalah di kehidupan dia. Timbang hati ya, ini kerjaan nggak sembarangan. Babe Saim juga udah ngasih kepercayaan. Terus gue juga udah ngerasa demen banget jualan dalam hatinya Sidul nih. Tapi inget omongan babenya dalam mimpi itu, kebayang aja sama Sidul. Nanti dia mau ngomongnya sama Babe Saim juga gimana, mulainya dari mana gitu. Dan kebetulan hari itu hari Senin, bukan hari Selasa, di mana biasanya Babe Saim datang buat ngontrol toko. Nah kalau zaman sekarang ya, begitu kira-kira kita butuh, kring telepon, kita WA, "Beh, ada pengen ngomong dulu sama Babe nih." Zaman dulu mah kagak, janjian aja susah banget perasaan. Kalau kita bayangin zaman dulu ya,
ya. Tapi kehidupan sih bisa berjalan dengan baik ya. Kehidupan tuh bisa berjalan dengan baik. Kalau kita ke rumah orang kita kagak kasih tahu dulu, tiba-tiba sampai sono kagak ada orangnya. Kalau sekarang kita bisa telepon dulu, WhatsApp dulu, japri dulu ya. Gue mau datang ke sono nih, ada nggak lu di rumah? Jadi datang itu insya Allah 95% orangnya udah siap, orangnya udah ada, udah bikin janjian. Tapi zaman dulu mah kagak ada yang kayak begitu tuh. Sidul di toko udah kurang gimana ya, kurang greget, kepikiran aja nih gue mau ngomongnya kayak gimana sama Bebe Saim nanti ya. Dia juga dalam dirinya nih udah sayang banget sama nih kerjaan gitu. Cuman dilema pertama yang dia diingetin sama babenya kudu jagain apa, kepengenan babenya dia pengen suruh jadi guru ngaji kampung, sama selama 4 bulan dia ngejalanin itu kerjaan, kepeduliannya rada kurang sama emaknya. Sampai emaknya udah kagak bisa dagang lagi. Dagangnya jarang-jarang, bukan kagak bisa dagang. Kalau aja ada orang yang mau ngasih nyariin daun pisang di kebun, ya emaknya jualan besoknya. Tapi kalau nggak ada ya emaknya kagak jualan. Udah jarang-jarang pergi jualan. Satu itu. Kedua, Sidul yang biasanya pagi nggak keburu-buru ya, sekarang udah buru-buru, udah jarang komunikasi. Nah pulangnya juga Sidul nih udah kurang aktif di masyarakat, baik di musola, di masyarakat maupun pengajian yang dia jalanin. Kekhawatiran dia kemarin itu kalau ayah kerja ntar ngaji ayah ke Bintal mah, ini udah mulai ke Bintal begitu. Jadi Sidul keingetan lagi. Ya iya juga sih ya, gua kan walaupun gua nggak pendidikan formal, kuliah apa pesantren, tapi gue pengen ngaji kampung dah, biar dapet ilmunya dan bisa diamalinnya. Sebetulnya sih kalau misalnya dia jadi guru apa nggak jadi guru, sebetulnya itu yang kedua. Tapi yang penting buat Sidul ini, kehidupan beragamanya itu nggak sebatas ilmu yang dia punya aja, tapi dia pengen punya guru, berguru, sehingga ilmunya itu bisa bermanfaat. Begitu pemikiran Sidul nih ya pada saat itu. Seharian dia kurang semangat. Nah sore itu tokonya dia buka dia tutup agak cepat ya. Terus dia sempetin pulang sampai rumah sebelum maghrib ya. Dia sempet makan malam di rumahnya yang biasanya juga udah jarang-jarang dikerjain, makan bareng sama mamanya malam-malam. Ini makan malam bareng-bareng. Apa isi obrolan di meja makan sama mamanya, kita sambung kisah ini di video selanjutnya. Abang Bo, Anda ingetin yang belum subscribe channel Cerita Babe. Kita ketemu di sambungan dan cerita-cerita hikayat lainnya yang mudah-mudahan bisa jadi hiburan, paling kagak buat ngenang-ngenang kita masa lalu. Nah anak-anak milenial bisa tahu budaya tahun 60, 70, 80 gimana sih masyarakat di pinggiran Jakarta. Aneh Babe singgah, kita ketemu di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum